Pemirsa, artis multitalenta Marshanda kembali menguak kisah pedih hidupnya ke hadapan publik. Di Instagramnya, artis yang akrab disapa Caca ini curhat pada Rianti Sofyan, ibundanya, tentang jungkir balik hidupnya sejak didiagnosa mengidap bipolar. Gangguan emosi ekstrim itu membuat karir dan kehidupan pribadi Caca up and down. Tak pernah stabil seperti emosinya yang auto labil bila bipolarnya kambuh. Di balik senyum dan sikapnya yang percaya diri ketika diwawancarai awak media, Caca mengaku dirinya rapuh dan lelah karena bertahun-tahun membohongi publik dengan berpura-pura tegar. Sepenggal kalimat dalam bahasa Inggris yang disusun Caca bisa diartikan, sebenarnya aku takut untuk mengunggah kebenaran yang begitu rapuh ini. Namun di balik semua pencapaian dan pesan yang selama ini aku bagikan secara terbuka, aku merasa platform ini juga harus menunjukkan sisi yang nyata. Izinin diri kita untuk berduka at some point in our life. Jangan kelamaan denial, supaya kalau suatu hari nanti kita punya anak dan mereka ngekspresiin rasa duka mereka ke kita bisa ngasih ruang dan ngizinin mereka untuk merasa. Bukannya kita malah jealous, rasa pahit atau merasa ketidakadilan, padahal itu salah kita sendiri. Ya, sisi yang nyata yang dimaksud Caca adalah dirinya yang sering merasa kecil dan tak berarti, seolah merasa menjadi pecundang abadi di balik pujian atas prestasi di dunia hiburan dan keberhasilannya memotivasi orang lain. Mantan istri Ben Kasyafani ini melanjutkan curhat bahasa Inggrisnya yang sinonim dengan kalimat berikut ini. Aku ingin selalu transparan dan autentik, hadir bukan hanya saat aku merasa hebat, tetapi juga ketika aku merasa kalah, kecil dan lemah. Bagi orang tua, sebelumnya kita nggak pernah ngizinin diri kita untuk berduka. Kita baru bisa menjadi sahabat bagi anak-anak kita setelah kita bisa jadi sahabat buat diri kita sendiri dulu. Jika menengok sejarah silam lewat bukti digital, saat bipolarnya kambuh di mana rasa bahagia yang berlebihan bisa berubah mendadak menjadi kesedihan yang begitu dalam. Caca sering melakukan hal-hal ekstrim. Ini lagu buat siapapun yang nyakitin gue. Gue nyebut aja iseng buat teman-teman SD gue yang dulu ngebully gue gitu. Ia pernah membuat video sumpah serapah untuk teman SD-nya, ngajak ribut ibu kandungnya sendiri, sampai ingin mengakhiri hidupnya saat dipisahkan dari Sienna putrinya yang pada tahun 2014 berada di bawah asuhan Ben Kasyafani pasca mereka bercerai. Misalnya kita cerai, itu kan ada materi satu di mana kita harus hak asuh anak di siapa nih gitu ya. Nah itu aku tuh benci banget proses itu. Aku nggak mau Sienna kepanjangan memori bapak ibunya berperang gitu. Jadi aku kayak ya udahlah aku mengalah. Sempat depresi ketika calon suami keduanya yang berdarah Amerika meninggal pada 2022 silam. Tahun lalu, netizen dibuat kagum ketika Caca mengaku mentalnya semakin kuat setelah menjadi ibu seutuhnya. Karena setelah 10 tahun tinggal terpisah, Sienna memutuskan tinggal bersamanya. Sienna sangat penyayang dan sangat ekspresif. Apapun masalah yang ada, kita selesaikan dengan cara komunikasi. Jadi terbiasa melihat orang-orang di sekitarnya berkomunikasi dengan baik. Sebagai mantan teman dekat, Vicky Prasetyo bisa memahami up and down emosi Marshanda alias Caca. Baginya, Caca adalah pribadi yang baik, cerdas, dan nyambung diajak diskusi apapun. Caca itu orangnya survive ya, dia tuh tetap bisa mengendalikan segala sesuatu apapun dengan baik lah, nggak pernah juga menghardik urusan orang lain dan lain-lain gitu loh. Dia tuh inilah oke lah gitu loh. Cuma ya di saat seperti itu ya pasti normal lah, butuh motivasi, butuh lingkungan yang mensupport. Banyak yang ngomong. Enggak, itu teman baik aja. Tanggal 22 Januari 2026, seolah menjadi titik balik hidup Caca. Di tanggal ini, Januari pula tepat 13 tahun lalu, Caca mendapat anugerah terbesar dalam hidupnya, yaitu kelahiran Sienna Amira Kasyafani. Di balik kepedihan akibat gangguan bipolar seumur hidup, Sienna adalah sinar cahaya hidupnya. Anak Sienna, aku malah yang ngerasa beruntung sebagai ibunya punya anak Sienna. Insya Allah
bakal selalu happy terus, baik, sehat selamanya.